Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannanil qa'il fil kitabil Qur'an. Wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya sekuat tenaga mengerjakan semua yang diperintahkan Allah serta meninggalkan segala larangan yang sudah ditetapkan Allah. Dengan demikian kita akan selalu pada jalan Allah dan semoga senantiasa dibimbing Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan kesenangan duniawi dan ketenangan ukhrawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada pada bulan haji. Hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan melaksanakan ibadah salat yang sifatnya adalah pekanan. Setiap hari kita dipanggil oleh Allah SWT dengan ibadah salat yaumiyah 5 kali sehari dalam semalam. Bagi orang-orang yang mampu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, dan ini juga panggilan wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia masuk pada rukun Islam yang 5. Maka wajib bagi kita yang sudah kesempatan berangkat atau yang belum untuk meniatkan bahwa kita menginginkan untuk berangkat ibadah haji. Sebelum panggilan yang terakhir dicanangkan oleh Allah untuk memanggil kita menghadap kembali ke hadiratnya, maka semua panggilan itu marilah senantiasa kita penuhi sebelum panggilan terakhir menutup segala panggilan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan ke hadirat Allah berkenan diijabah oleh Allah dengan menjadikan Ka'bah sebagai Baitullah yang didambakan oleh setiap muslim untuk mengunjungi dan beribadah ke sana. Tak terkecuali semua kaum muslimin, baik yang tua, muda, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, orang Arab atau non-Arab yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, bahkan sampai ke pelosok negeri, semuanya mengharap dapat hadir ke sana baik dalam ibadah haji ataupun umrah. Tiada lagi perbedaan yang dapat menghalangi dengan iman yang satu dan tujuan yang satu dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Mereka datang dengan penuh harap dan ridha Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi dari perbuatanmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mengambil hikmah dari rangkaian manasik haji secara makna mendalam, tentu tidak terbatas pada orang yang memiliki kesempatan menunaikan haji atau umroh.
Tapi kita semua dapat mengambil pesan-pesan moral yang terkandung di dalam amalia manasik haji. Ibadah haji adalah momentum pertemuan tahunan yang dilakukan oleh jutaan umat muslim dunia berkumpul di suatu tempat dan pada waktu yang sama. Satu hal yang menyatukan mereka adalah keimanan yang sama dalam kalimat yang tinggi dan selalu kita kumandangkan dalam azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka berdoa bersama dalam Tuhan yang sama dan esa, walaupun mereka dari asal yang berbeda dan dalam cinta yang beragam. Inilah makna kebersamaan dan kesatuan yang diajarkan kepada kita semua. Di sana di tanah suci mereka saling memahami dan tolong menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sana tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan yang dipakaikan dalam membungkus mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua, muda, miskin dan kaya, Arab, non-Arab, semuanya sama menurut Allah. Mereka tidak saling melebihi kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan Musnad Ahmad yang artinya, wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah dan berkulit hitam, bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji adalah latihan sekaligus praktik dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, ketika jutaan jamaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik berkumpul di padang Arafah, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan minum, berpakaian dan menaiki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Dalam riwayat yang panjang diceritakan saat itu manusia dibangkitkan pada saat Nabi menyampaikan firman Allah, yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja. Artinya yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah dan menanyakan, ya Rasulullah, maksud firman Allah tersebut apa? Mendengar pertanyaan dari Mu'az bin Jabal itu, Rasulullah menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah dengan air mata. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'az, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat amat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah, kelak pada hari kiamat umatku akan dibangkitkan
dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok yang kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengar perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu dalam kehidupan di dunianya. Kelompok yang ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit, laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan mengeluarkan zakat. Kelompok yang keempat, mereka akan digiring dari kuburnya, sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupan di dunia. Kelompok yang kelima, mereka akan digiring dari alam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok yang keenam, mereka akan digiring dari dalam kubur dalam keadaan tenggorokan dan tekuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Kelompok yang ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kubur dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok yang kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kubur menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kubur dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah kata untuk mereka, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok yang ketujuh, mereka akan digiring dari alam kubur dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagaikan tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka memanjang sampai ke perut, sedangkan dari mulut mereka tak berhenti-henti mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras dan menyalahgunakan narkoba sewaktu hidup di dunia. Kelompok yang terakhir, ke-12, mereka akan digiring dari dalam kubur dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal saleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan di sisi Allah dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyaallah muslimin, hari kebangkitan terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Namun sebelum datang hari kebangkitan yang hakiki, marilah kita bangkit memperbaiki pribadi kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, agar kita semua bahagia dunia dan bahagia akhirat. Saudara-saudaraku semuanya, demikian gambaran keadaan manusia saat dibangkitkan dari alam kubur. Selagi kesempatan hidup masih ada, mari saling berlomba-lomba beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan keridhaannya untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua.
dan menjadi perubahan untuk menyongsong datangnya tahun baru Hijrah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wahliki kafarata wal musyrikin wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.